Assalamualaikum semuanya. Yang dari kemarin request pisang aroma karamel, yuk langsung aja merapat. Bahan-bahannya cukup simpel aja ya teman-teman ya. Kalian bisa langsung aja screenshot di sini dan kita langsung aja ke langkah pertama. Di langkah pertama di sini aku udah siapin air kurang lebih 200 ml. Aku bakal larutin gula kurang lebih 100 ml, 100 gram maksud aku. Ini kalau menurut kalian gulanya susah larut, ini boleh banget dipanasin dulu ya teman-teman ya. Cuma menurut aku karena ini kepakainya nanti aja, jadi aku masukin sekarang dan aku biarin aja biar dia tuh larut sendiri gitu loh teman-teman, biar aku tuh hemat gas juga. Tapi kalau kalian pengen cepet-cepet, ini boleh banget dimasak dulu ya airnya ya. Kalau udah langsung aja dipinggirin, kita lanjut aja buat pisang lintingnya. Yang pertama pasti kita butuh pisang ya teman-teman ya, karena isiannya tuh pisang. Ini boleh banget diganti keju, terserah kalian. Sebenarnya aku buat ini tuh udah dua versi sebelumnya, kan bisa langsung aja klik di kanan atas ini ya teman-teman ya. Itu versi yang keju, pisang juga ada. Ini untuk pisangnya motongnya jangan terlalu gede-gede. Ini yang aku tunjukin itu gede-gede ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini tuh aku bagi lagi jadi 3 biar pisang lentingnya tuh gak terlalu gede banget gitu loh. Tapi disesuaikan aja sih. Kalau kita beli di pasar gitu kadang juga ada yang gede ada yang kecil gitu, paham gak sih? Ini untuk pisangnya aku pakai pisang kepo ya teman-teman ya. Itu terserah kalian sih, kalian mau pakai pisang merek apa. Maksud aku pakai pisang jenis apa terserah kalian. Tapi biasanya kalau aku pisang goreng itu pakai yang kepo, tapi ada lagi yang enak, cuman aku nggak tahu namanya teman-teman. Coba dong komen di bawah, pisang apa sih yang enak banget dibuat pisang goreng. Soalnya kepo ini menurut aku kurang enak, jadi kayak nggak ada asam-asamnya gitu loh. Ini kalau udah kita langsung aja siapin kulit lumpia. Ini aku pakai merek biasanya ya teman-teman ya. Aku udah sering banget sih nyebutin ini. Ini di sini aku pakai versi yang kotaknya karena emang aku punya yang kotak kayak gini. Tapi kalau kalian pengen versi yang bulat, ya tonton aku video sebelum ini, aku udah pernah buat gitu teman-teman. Tadi aku pakai merek itu tadi ya, IP Indo pertama gitulah pokoknya. Itu murah banget soalnya. Aku rekomendasi untuk ukurannya aku pakai ukuran 15x15, jadi yang di atasnya kecil. Jadi ini ukurannya pas banget sih. Kalau udah kita langsung aja kasih pisangnya satu dan dikasih selai juga. Sebenarnya di tempat aku tuh isiannya macam-macam, ada gula aren, ada coklat, ada selai kayak gini. Tapi rekomen aku, maksud aku kayak favorit aku tuh yang buah-buahan gini loh teman-teman. Jadi rasanya tuh kayak ada asam-asamnya gitu, enak pol yang buah-buah. Tapi kalau kalian nggak suka yang buah-buah bisa diganti topping coklat atau gula aren di dalamnya. Untuk olesannya kalian bisa banget pakai tepung terigu sama air. Cuma di sini aku pakai air aja ya teman-teman ya. Tuh kurang lebih seperti ini. Tapi kalau menurut kalian kulit lumpianya kurang lengket, yaitu tadi pakai tepung terigu sama air ya. Takarannya 1 sendok makan aja, dikasih air secukupnya, jangan terlalu encer. Sorry banget aku jarang banget ngasih tutorial kayak gitu karena emang udah klasik banget dan menurut aku takaran seberapa pun bisa gitu loh teman-teman. Dan ini kita buat semuanya sampai habis ya. Sebenarnya aku nggak buat banyak sih, aku buat secukupnya aja karena kalau pisang itu kan nggak bisa di frozen ya teman-teman ya. Mungkin bisa, cuman aku agak sedikit enek gitu loh teman-teman, bayanginnya tuh yang enggak. Jadi kalau pisang untuk di frozen aku nggak pernah nge-save karena ya gitu pasti banyak gitu loh. Dan ini sorry banget, tangan aku tuh kemarin habis photoshoot, jadi aku pikir bakalan bisa copot sehari, ternyata ini tuh udah 2 hari nggak copot-copot teman-teman. Tenang aja ya buat kalian nanya aku sholat apa enggak, alhamdulillah dan insya Allah aku sholat teman-teman. Cuman kebetulan sekarang tuh lagi nggak sholat gitu loh, jadi aku mau pakai kuku ini. Dan itu pun aku cuma pakainya sebelah kiri doang, nggak mau full soalnya kan konten aku masak-masak ya. Jadi nggak mungkin aku tuh masak pakai kuku panjang, ini cuma yang sebelah kiri aja aku panjangin. Kita tunggu ya sampai berapa kapan dia copotnya gitu loh, maksud aku semoga cepet copot. Tapi kalau kalian pengen pas buat halangan gitu buat cewek, sok langsung aja beli di deskripsi ya. Ini sebenarnya nggak mau promosi, cuman kebetulan aku pakai ini aja, barangkali kalian mau sama produk yang aku pakai gitu. Karena goreng itu menurut aku yang pertama ini klasik banget. Jadi ini kita goreng pakai minyak panas dulu ya teman-teman ya. Jadi kita goreng sampai si pisang aromanya itu mateng. Setengah matang boleh, matang juga boleh, tapi aku lebih rekomen dimatengin dulu biar dia tuh bener-bener renyah, crispy gitu loh. Sambil dibalik-balik ya teman-teman ya. Untuk apinya aku rekomen pakai api sedang aja, soalnya kan nanti kalau dikasih gula biar dia tuh nggak cepet gosong gitu loh. Tapi ini kan belum dikasih gula, ditunggu dulu pisangnya tuh sampai mateng. Kalau udah mateng baru kita kasih gula.
Itu untuk selainnya keluar-keluar itu udah biasa ya teman-teman ya, itu malah nambah karamelnya gitu. Dan ini dia karamel yang udah aku siapin. Jadi air tadi itu kita langsung aja siramin ya teman-teman ya, 2-3 sendok makan, terserah kalian sih, tenang aja dia nggak bakal meletup-meletup. Cuman ya gitu, suaranya heboh, satu dapur pasti kayak berisik banget gitu loh minyaknya, tapi tenang aja dia nggak bakal meledak-meledak. Ini kalau air gulanya udah disiram kita aduk terus. Kalau menurut kalian kurang, jadi karamelnya kurang banyak, bisa ditambahin lagi gitu loh. Jadi kalau pakai lumpia yang kotak ini hasilnya tuh mulus banget gitu loh teman-teman, glowing. Aku belum pernah nyoba sih karamel yang pakai lumpia bulat itu. Kan tekstur lumpia bulat sama yang kotak beda ya. Cuman ini kalau pakai yang kotak seperti yang aku punya, dia tuh kayak glowing, mengkilat gitu loh teman-teman. Kalian bisa lihat. Ini belum jadi sih, jadi kalian nggak bisa lihat, tapi cantik banget sih hasilnya. Pokoknya kita aduk terus saja, apinya jangan terlalu gede-gede biar dia nggak cepet gosong. Kita masak sampai kuning kecoklatan. Ini biasanya kan kalau kita goreng keju aroma, pisang aroma itu kan cepet matangnya. Tapi kalau dikasih karamel kayak gini, ini tuh 3 kali lebih lama lah menurut aku. Karena gulanya kan susah kering gitu ya teman-teman ya. Jadi terserah kalian kalau pakai karamel atau enggak. Tapi banyak banget yang request pakai karamel seperti yang dijual di luaran sana, kan kebanyakan sama abang-abangnya kasih karamel. Kalau kalian pengen seperti yang abang-abang gitu, itu boleh banget sih disiramin pakai air gula seperti aku tadi. Itu juga enak pol. Tapi kalau nggak mau ribet ya jujurly, seriously, langsung aja enak sih kalau menurut aku ya. Itu menurut aku teman-teman. Tapi kalau kalian nggak pengen yang seperti aku ya dikasih karamel, terserah kalian sih. Aku udah buat hampir 3 versi gitu loh pisang aroma, malah 4 kalau nggak salah sekali sama kejunya. Udah sering banget aku buat ini, cuman masih banyak yang belum puas sama resep aku, jadi aku buat lagi biar teman-teman gak banyak nanya gitu ya. Nanya juga boleh sih, terserah kalian. Kalau kalian masih belum puas dengan resep aku kali ini, kalian bisa langsung aja komen. Insya Allah di next time kalau aku udah dapet ide baru, aku bakalan buatin lagi pisang aroma sesuai yang kalian inginkan gitu. Jadi langsung aja komen-komen di bawah ya, kalau aku ada waktu aku bakalan jawabin satu-satu insya Allah ya teman-teman ya. Ini pokoknya emang gorengnya agak lama, jadi aku emang nunjukinnya agak lama, jadi diaduk terus aja gitu loh teman-teman. Kalau menurut kalian pisangnya tuh masih, maksud aku kayak kurang karamelnya seperti yang aku punya tadi, ini langsung aja disiram lagi. Ini belum mateng sih, warnanya juga masih putih. Kalau pakai karamel masih putih kayak gini, kita udah angkat dia pasti jadinya banyak gitu loh, jadi nggak crispy gitu. Jadi kayak gini kalian angkat tuh masih banyak nyek banyak gitu loh. Dan kalau udah kecoklatan kayak gini baru dia tuh kalau diangkat pasti kriuk banget sih, kayak pecah gitu loh kriuknya, apa sih. Kalau udah seperti ini kita langsung aja angkat dan tiriskan. Cara gorengnya sama ya teman-teman ya. Kita langsung aja masukin kulit, maksud aku pisang aroma yang selanjutnya. Kalau udah matang baru kita siram pakai gula. Tenang aja, ini minyaknya nggak mengandung gula, soalnya kan gulanya udah nempel ke pisang aromanya ini. Jadi walaupun gulanya kita buat goreng yang lain-lain, insya Allah dia tuh nggak manis gitu loh rasanya. Jadi tenang aja ya. Ini kita langsung aja angkat. Buat hati teman-teman, air gula panas itu jauh lebih panas. Seriusan, karamel tuh jauh lebih panas daripada cipratan minyak goreng. Ini langsung aja aku goreng lagi. Pokoknya digoreng sampai ya itu tadi, sampai mateng, baru kita kasih gula. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng. Buat kalian yang nanya ini tuh lengket atau enggak sama sekali ya teman-teman ya. Jadi dia tuh enggak lengket satu sama lain. Dan ini tuh kalau pakai lumpia yang kotak hasilnya bener-bener super mulus. Kalian bisa lihat ini tuh mulus dan cantik banget warnanya. Ini aku versi pisangnya yang kecil-kecil ya teman-teman ya. Soalnya emang aku nggak suka pisang yang ukurannya gede-gede gitu. Dan ini contohnya kayak gini. Best, aku paling favorit kalau beli di sini tuh strawberry sama blueberry. Cuman aku nggak punya selai blueberry, jadi aku pakai selai melon tadi. Ini langsung aja aku patahin. Wow, pecah banget sih kriuknya tuh. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak pol sih ini. Enak, kriuk banget. Sorry banget suaraku hari ini kayak loyo ya. Emang lagi banyak flu gitu loh teman-teman, jadi sorry banget kalau aku suaranya gak jelas banget. Tapi ini pisang aromanya enak
tepol. Dan buat kalian yang pengen kuku sebelahan kayak aku punya, sok langsung aja beli di deskripsi ya, aku bakalan kasih rekomendasinya di situ. Thank you buat kalian yang udah nonton.